Masya Allah ya, pertanyaannya luar biasa Bunda Vera ya. Kadang pengen ngajak anak-anak buat berbuat kebaikan atau ngasih masukan tentang kebaikan, tapi kok belum dijalani juga sama anak-anak ya, akhirnya putus asa. Nah, ini menarik Ayah Bunda. Ayah Bunda perlu tahu sebuah konsep yang namanya vaksin ya. Vaksin itu, Ayah Bunda tahu nggak vaksin? Vaksin itu kan kita menyuntikkan virus, kita menyuntikkan penyakit loh itu. Vaksin itu kan menyuntikkan virus yang dilemahkan atau dimatikan masuk ke dalam tubuh kita. Tujuannya supaya apa? Supaya tubuh kita menang. Supaya imun yang ada di tubuh kita tuh menang. Melawan apa? Melawan virus. Nah, ini konsep kebaikan yang hati-hati nanti disalahartikan. Kita nyuntikan sesuatu ke anak, kita anggap kebaikan, tapi itu nggak kena di hati anak. Anak malah makin kebal untuk menolak itu. Mudah-mudahan paham sampai sini ya. Maka ketika mau ngajak dan juga ngasih masukan tentang kebaikan, pertama harus dicek kondisi anak atau kondisi orang yang kemudian kita ajak. Cek kondisinya gimana? Tadi yang aku share di slide yang namanya mutual sama equal. Mutual tuh relasinya dua arah. Yang kedua adalah obrolannya setara. Itu dulu yang dibangun, baru ngajak dan juga ngasih masukan. Kalau kita ngasih masukan atau ngajak ternyata nggak mempan, itu artinya relasi antara kita dengan anak masih belum mutual. Seringkali satu arah. Tolong ambilin ini, tolong tutup jendela, tolong kunci pintu, tolong ini, tolong itu. Itu satu arah, direction semua, instruktif, bukan relasi. Paham sampai sini ya? Makanya di dalam ilmu psikologi ada yang disebut, terutama psikologi parenting, ada yang namanya legitimating principle. Prinsip supaya ngebangun mutual equal adalah, terutama ke anak, adalah satu, pastikan semua orang bicara dengan setara. Kalau kita pengen bikin aturan, kita juga harus mau mendengarkan. Kalau kita pengen didengar, kita juga harus mau dengarkan. Kalau kita mau ngajak, kita harus mau diajak. Bunda, main yuk. Enggak. Yang penting itu ngaji. Yuk kamu ngaji. Ya mana mau, orang jadi kebal nanti sama ngaji. Jadi malas ngaji. Jadi mutual sama equal dulu yang harus dibangun. Dan aku mah sejauh ini berusaha untuk tidak memberikan perintah pada anak, tapi lewat pertanyaan, Bunda Vera. Contoh, bukan nyuruh kayak gini, tolong ambilin handphone papa. Bukan, tapi siapa yang mau ambilin handphone papa? Gitu. Siapa yang mau dapat pahala? Nah, pertanyaannya lebih mutual dan equal. Masih terbuka untuk dua arah. Kan anak terbuka buat nolak. Boleh nggak anak nolak? Boleh, asal alasannya masuk akal. Aduh, nanti dulu ya ambilin handphonenya, aku mau kebelet dulu ke toilet. Kan bisa jadi gitu. Kan boleh. Dan kita mendengarkan. Makanya tadi, dalam relasi, terutama dengan anak, mutual equal itu penting. Bukan cuma dengan anak ya, dengan suami pun sama. Mutual, dua arah, bukan satu arah. Dan equal, setara. Sama-sama mau mendengarkan, porsinya banyak samanya, sama-sama mau berbicara, harus sama gitu. Nah, makanya keputusasaan itu lahir dari upaya yang berulang-ulang tapi gagal kan gitu ya. Itu kan namanya putus asa. Ada ekspektasi yang disematkan tapi berulang kali ekspektasi itu nggak kejadian. Itu putus asa. Dan bagus, masih berharap sama Allah tuh bagus. Tapi ya Allah, mohon lembutkan hati anakku, juga aku yang barangkali masih belum mampu untuk serius gitu ya, membersamai anak dengan cara yang paling bisa dekat sama anak. Begitu ya. Makanya tadi mutual equal. Nah, makanya penting tuh tiga tadi, legitimating prinsip. Satu, setiap orang punya hak yang sama untuk berbicara. Nggak boleh bikin aturan kecuali kita mau mendengarkan dulu. Jadi nggak boleh ngomong sebelum kita siap juga buat mendengarkan. Itu satu. Yang kedua, aturan itu harus bisa diprediksi. Jadi nggak bisa tiba-tiba berubah, nggak bisa tiba-tiba nggak berlaku, nggak bisa tiba-tiba berlaku. Harus bisa memprediksi, semua harus bisa memprediksi. Dan tiga, tidak boleh diskriminatif. Nggak boleh ada perlakuan yang berbeda. Tidak boleh pakai handphone selama makan ya, kecuali papa. Karena papa kan sibuk ya, suka ngangkat telepon dari klien. Nggak boleh, itu namanya diskriminatif. Itu perlakuan berbeda. Tiga itu kita jaga, masukan apapun yang kemudian kita sampaikan akan masuk ke hati anak. Nah, terakhir sarannya gini, Bunda Vera, orang tua tuh suka lupa ngasih contoh. Contoh ketika adzan, ayo sholat, wudu. Bukan kita dulu yang wudu.
Ayo mandi-mandi, bukan kita dulu yang mandi, tapi kita nyuruh anak dulu, kitanya belum mandi. Nah, padahal kita dulu kasih contoh, segar. Siapa yang mau segar kayak papa? Nah, itu. Rasul mah showing by example. Ngasih contoh, lihat lalu ngajak. Aku sudah, kamu mau nggak kayak begini? Nah, kasih tahu dan kasih lihat untungnya seperti apa. Mudah-mudahan menjawab ya, walaupun memang nantinya tidak mudah karena ini berproses. Mudah-mudahan tiap prosesnya itu dijadikan Allah sebagai pahala ya buat Bunda Vera ya. Allahu a'lam bishawab.